Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan untuk pembahasan materi, melanjutkan pertemuan yang kemarin, yaitu tentang konsep mol. Jadi setelah membahas konsep mol, kita lanjutkan dengan hitungan kimia. Jadi sub pokok bahasanya adalah hitungan kimia. Nah, di dalam hitungan kimia ada langkah-langkah yang harus Anda perhatikan untuk mengerjakan hitungan kimia. Ya, langsung saja pada contoh soal. Contoh soal nomor 1 untuk soal hitungan. 5 gram serbuk besi direaksikan ke dalam 100 ml larutan asam sulfat. Dihasilkan endapan besi 3 sulfat dan gas hidrogen, di mana massa atom relatif dari besi adalah 56, S32, kemudian O16, H1. Jika reaksi berlangsung pada suhu 0 derajat Celcius tekanan 1 atmosfer, tentukan A. Konsentrasi molaritas larutan H2SO4, B. Massa besi 3 sulfat yang dihasilkan, dan C. Volume gas hidrogen yang dihasilkan. Nah, langkah dalam mengerjakan hitungan kimia, langkah yang pertama adalah nomor 1, yang diketahui jadikan mol. Nah, kembali ke soal, yang diketahui ada gram. Berarti gram bisa dijadikan mol. Di sini ada 10 ml larutan. Kalau hanya volume larutan, maka tidak bisa dijadikan mol. Maka yang dijadikan mol adalah mol dari serbuk besi, yaitu sebanyak 5,6 gram. Jadi langkah pertama kita menentukan mol dari Fe. Mol Fe yaitu gram, rumusnya per AR. Berarti gramnya adalah 5,6 dibagi 56, hasilnya adalah 0,1 mol. Nah, ini langkah pertama. Langkah kedua, reaksi setarakan atau samakan jumlah atom ruas kiri yang disebut dengan reaktan dengan jumlah atom ruas kanan yang disebut dengan produk. Nah, dilihat pada soalnya, serbuk besi direaksikan. Serbuk besi, jadi langkah kedua adalah menulis reaksinya. Serbuk besi itu berarti Fe dalam wujud padat, berarti solut. Direaksikan berarti ditambah dengan larutan asam sulfat H2SO4. Larutan asam sulfat, karena larutan berarti lambangnya Ki. Dihasilkan endapan besi 3 sulfat. Besi 3 sulfat berarti Fe2SO4 3 kali. Endapan berarti solut. Dan gas hidrogen berarti H2 dalam wujud gas. Oke. Reaksi sudah. Kemudian kita setarakan. Menyamakan jumlah atom ruas kiri yang disebut dengan reaktan dengan jumlah atom ruas kanan yang disebut dengan produk. Langkah menyetarakan ada, lihat jumlah atom yang mengalami perubahan jumlah. Fe di ruas kiri 1, Fe di ruas kanan ada 2. Maka yang kiri dikalikan 2, berarti 2 Fe. Kemudian yang kanan ada SO4 3 kali, berarti S-nya dikalikan 3, O-nya kalikan 4 kalikan 3. S-nya dikalikan 3, berarti S-nya ada 3. Di sini S-nya hanya 1, berarti dikalikan 3. Oke. Kemudian di sini H2 hanya 2, di sini hanya ada 3 kali 2, berarti ada 6. Berarti yang H2 dikalikan 3. Nah, angka 2, angka 3, angka 1 di sini dan angka 3 di sini itu disebut dengan koefisien reaksi. Jadi koefisien reaksinya Fe berarti 2, koefisien reaksinya H2SO4 berarti 3, koefisien reaksinya Fe2SO4 3 kali berarti 1, dan koefisiennya H2 adalah 3. Ini yang disebut dengan koefisien. Ya, jadi sudah setara. Dilanjutkan langkah ketiga. Mol yang diperoleh gunakan untuk mencari mol yang ditanyakan melalui perbandingan koefisien reaksi. Tadi mol yang diperoleh adalah molnya Fe 0,1 mol. 0,1 mol miliknya Fe digunakan untuk mencari mol yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah konsentrasi molaritas H2SO4. Berarti jawab A
berarti mol H2SO4. Oke. Nah, cara mencari mol, angka ketiga ya, dicari melalui perbandingan koefisien reaksi. Mol yang dicari adalah molnya H2SO4 sama dengan koefisien yang dicari molnya. Yang dicari adalah H2SO4, koefisiennya adalah 3. Berarti 3 dibagi koefisien yang diketahui molnya. Yang diketahui molnya tadi adalah Fe. Fe koefisiennya adalah 2. Berarti 3/2 dikali molnya. Molnya Fe yaitu 0,1 kali 0,1. Berarti hasilnya adalah 0,15 mol. Nah, kalau sudah ketemu molnya H2SO4, maka langkah yang keempat, mol yang didapatkan gunakan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah molaritas. Berarti MH2SO4. Rumusnya kemarin di konsep mol, molaritas itu adalah mol dibagi liter. Molnya adalah 0,15 dibagi liter. Di sini lihat soalnya 100 ml larutan asam sulfat. 100 ml berarti 0,1. 0,1. Hasilnya berarti 0,15 dibagi 0,1 berarti 1,5. 1,5 molar. Nah, itu untuk yang A, yaitu ketemunya adalah 1,5 molar. Kemudian untuk yang B, massa besi 3 sulfat yang dihasilkan. Berarti kita mencari mol Fe2SO4 3 kali. Sama mol yang dicari, yaitu molnya Fe2SO4 3 kali, sama dengan koefisien yang dicari. Koefisiennya Fe2SO4 3 kali berapa? 1. Berarti 1 dibagi koefisien yang diketahui molnya. Yang diketahui molnya tadi adalah molnya Fe, yaitu 0,1. Koefisiennya Fe adalah 2. Berarti 1/2 kali 0,1. Hasilnya berarti 0,05 mol. Baru kemudian karena yang ditanyakan massa, berarti gram Fe2SO4 3 kali, rumusnya adalah mol kali mr. Molnya adalah 0,05 kali mr dari Fe2SO4 3 kali. Dihitung ketemunya adalah 400. Berarti hasilnya adalah 20 gram. Nah, itu untuk yang B. Kemudian yang C, volume gas hidrogen yang dihasilkan. Berarti sama, mencari mol H2. Nah, karena gas, maka dilihat keadaannya. Di sini suhunya 0 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Itu berarti kondisi STP. Berarti volume H2 dalam kondisi STP. Itu rumusnya adalah dicari molnya dulu, maaf, mol H2. Mol H2 adalah koefisiennya H2, ya, koefisien yang dicari koefisien H2 adalah 3, berarti 3 per molnya Fe yaitu 2. Koefisiennya Fe maksud saya 3/2 kali 0, molnya Fe tadi pertama kali molnya Fe adalah 0,1. Berarti hasilnya adalah 0,15 mol. Nah, kemudian baru dicari volume H2 pada kondisi STP. Karena 0 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Berarti rumusnya adalah mol kali 22,4. Berarti 0,15 kali 22,4. Hasilnya adalah sekian liter. Silakan dihitung sendiri. Oke. Kemudian nanti kita berikan contoh yang kedua. Ya, berikutnya adalah contoh nomor 2.
pada suhu 27 derajat Celcius tekanan 38 cm Hg. Ingat, 27 derajat tekanan 38 cm Hg. Berarti kondisinya bukan kondisi STP. Ke dalam 100 ml larutan HNO3 0,5 m, 0,5 molar, dimasukkan 5 gram logam X hingga terjadi reaksi. Reaksinya adalah X plus HNO3 dihasilkan X NO3 2 kali plus H2. Tentukan volume gas H2. Oke, langkah pertama adalah yang diketahui jadikan mol. Yang bisa dijadikan mol siapa? Yang bisa dijadikan mol adalah larutan HNO3 karena ada volume 100 ml dan ada konsentrasi 0,5 molar. Jadi langkah pertama kita mencari mol HNO3. Ya. Mol rumusnya adalah molar kali liter. Molarnya HNO3 adalah 0,5 kali liter. Liternya di sini adalah 100 ml. 100 ml berarti 0,1 liter. Berarti hasilnya adalah 0,05 mol. Oke. Langkah kedua, reaksi setarakan. Reaksinya kita tulis, sudah ada reaksinya. Langkah kedua, E plus HNO3 dihasilkan X NO3 2 kali plus H2. Yang mengalami perubahan jumlah adalah N. Di sini N-nya 1, di sini N-nya 2, maka dikalikan 2. Ya, jadi koefisien HNO3 adalah 2. Hanya 2, di sini hanya sudah 2. Kemudian di sini X-nya 1, di sini X-nya sudah 1, berarti sudah setara. Terus langkah ketiga, mol yang diperoleh digunakan untuk mencari mol yang ditanyakan. Mol yang diperoleh adalah molnya NO3 yaitu 0,05 mol. Yang ditanyakan adalah volume gas H2. Berarti kita mencari mol H2. Jawab A, mol H2. Pakai perbandingan koefisien reaksi. Jadi mol yang dicari, ini mol yang dicari sama dengan koefisien yang dicari. Koefisien yang dicari berarti H2. Reaksinya dilihat, koefisiennya H2 adalah 1. Berarti 1 dibagi koefisien yang diketahui molnya. Yang diketahui molnya adalah HNO3 yaitu 0,05 mol. HNO3 koefisiennya adalah 2. Berarti 1/2 kali 0,05. Berarti hasilnya adalah 0,0025. Sorry, 0,5 kali 0,05 berarti 3 angka di belakang koma. Pakai 01. Nah, 0,025. 0,025 mol. Nah, kemudian digunakan untuk jawab yaitu volume. Berarti volume H2. Volume H2. Karena H2 itu adalah gas, ya, dilihat reaksinya dihasilkan 100 ml ya. Dihasilkan mana? H2. H2 itu adalah gas. Maka dilihat kondisinya 27 derajat 38 cm Hg berarti tidak STP. Kalau tidak STP pakai PV sama dengan nRT. Berarti V sama dengan N kali R kali T dibagi P karena tidak STP. N-nya adalah mol, molnya adalah 0,025 kali R-nya 0,082 kali T. 27 derajat dijadikan Kelvin. Berarti tambah 273 kali 300 dibagi P. P itu tekanan dalam atmosfer. Di sini 38 cm Hg. 1 atmosfer itu 76 cm Hg. Berarti kalau 38 cm Hg berarti setengah atmosfer. Jadi dibagi 0,5. Hasilnya adalah 0,25 dibagi 0,025 dibagi 0,5 atau hasilnya kira-kira sekian liter ya, bisa dihitung sendiri. Ya.
Hitung sendiri, 0,025 kali 0,082 kali 300 dibagi 0,5, ketemunya sekian liter. Kemudian yang B, B massa atom relatif logam X, berarti dicari mol X. Mol X berarti koefisien X 1, berarti 1 dibagi koefisiennya diketahui molnya. Yang diketahui molnya pertama kali adalah HNO3, koefisiennya adalah 2, berarti 1/2 kali molnya, yaitu 0,05, berarti hasilnya adalah 0,025 mol. Nah, setelah itu, karena mol itu gunakan untuk jawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah massa atom relatif, berarti MAR. ARX sama dengan gram per mol. Gramnya adalah di soal dilihat 5 gram. Jadi 5 dibagi molnya 0,025. Hasilnya berarti 200. Ya. 200 untuk AR dari E. Oke, saya teruskan ke sana. Nah, untuk yang C. Yang C di sini yang ditanyakan adalah massa X NO3 2 kali yang direaksikan. Berarti berarti kita mencari mol. Mol X NO3 2 kali. Nah, 2 kali. Berarti koefisiennya dilihat reaksi koefisiennya adalah 1 dibagi 2, sama. Berarti 1/2 kali molnya 0,0, molnya HNO3 pertama kali 0,05. Nah, berarti hasilnya adalah 0,025 mol. Nah, kemudian yang ditanyakan massa, berarti gram. Berarti gram dari NO3 2 kali. Rumusnya adalah mol kali mR. Nah, molnya adalah 0,025 dikalikan mR. mR dari X NO3 2 kali. X-nya adalah 200, N-nya O-nya dulu, O-nya 16 kali 3. 16 kali 3 adalah 48 kali 2 berarti 96. Atau bisa Anda hitung sendiri kali mR. Nah, ketemunya adalah sekian gram. Ini untuk 2 contoh ini saya kira bisa untuk mengerjakan contoh-contoh yang lain. Silakan nanti dicatat. Kemudian nanti ada beberapa soal yang Anda kerjakan dan Anda laporkan termasuk catatan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.